Pahala besar sholat sunnah. Ini adalah merupakan kategori kasih sayang Allah kepada hambanya. Dikerjakan cuma 2 menit, 4 menit, ya. Ada sih yang 1 jam, ada yang 1 jam, tapi ya berat. Ini dilakukan cuma 2 menit, 4 menit, pahalanya nggak tanggung-tanggung. Ya, pahalanya mendapatkan dunia dan seisinya. Pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna, Ini ayahanda Haji Martius Hamra sama ibu sama teman-teman yang lain lagi pada umroh ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan perjalanan umrohnya, ya, diberikan kesehatan zahir batin dan pulang membawa umroh yang mabrur, yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Kita juga yang belum berangkat insya Allah berangkat. Ada yang belum umroh Pak? Banyak. Segera umroh Pak. Baik. Hadirin, contohnya di dalam hadis riwayat daripada Imam Bukhari, ya, dan yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ada liya waliyan," siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah. Memusuhi wali Allah, wali Allah dimusuhin, ya. Kalau koruptor dimusuhin nggak apa-apa itu. Wali Allah dimusuhin, kekasih Allah dimusuhin, orang soleh dimusuhin, berkata benar, berkata. Nih, ini firman Allah nih Pak, nggak main-main ini. Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, man ada liya waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kekasih Allah, wali Allah, faqad azantuhu bil harbi, sungguh saya mengumumkan untuk berperang, perang sama aku, kata Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku bisyai'in, dengan satu perkara, ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratu alaih, yaitu kalau dia menunaikan kewajiban yang aku wajibkan. Itu pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai, menunaikan kewajiban-kewajiban. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan solat sunnah atau dengan perkara-perkara sunnah, hatta uhibbahu, maka aku cintai dia. Kita dalam kehidupan dunia ini hadirin, gak ada yang kita cari kecuali kecintaan siapa? Allah. Cinta manusia mah semu Pak. Kalau kita ditanya sama istri, apalagi istri yang baru nikah nih, kayak Pak Ustadz, siapa nih namanya? Pak Ustadz Rogib, ya. Biasanya tuh istri-istri kita tuh selalu tuh kita keluar masuk, bang, cinta nggak sama saya bang? Kita jawabnya apa? Saya cinta sama kamu dek karena Allah. Loh, bukan dari hati bang. Bukan, saya cinta kepadamu karena Allah. Karena kalau dari hati yang datang itu adanya nafsu. Ya, kalau saya cinta kepada adik karena adik cantik, maka ketika adik sudah peot, cinta saya juga luntur. Tapi kalau cinta saya karena Allah, mau engkau sudah tiada, tetap hati saya mencintai engkau karena Allah. Kok jadi kesana aja Pak? Baik hadirin, jadi kalau kita menjalankan yang sunnah, hatta uhibbahu, kata Allah, aku cintai dia. Ya Allah Pak, kalau kita udah dicintai Allah, apa yang kita cari sih? Yang kita pakai, yang kita minum, yang kita rasakan, itu cuma asbab-asbab aja, nggak masuk ke hati. Sebab apa? Kalau orang udah dicintai oleh Allah, fa'idha ahbabtuhu, maka apabila udah cinta kepada hambaku, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku sebagai telinganya yang dia pakai untuk mendengar. Artinya pendengarannya selalu dalam handle aku, kata Allah, dalam kontrol aku, kata Allah. Handle apa tuh? Hanya dalam pengawasanku.
wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Kalau aku sudah cintai hambaku, pandangannya pasti yang dilihatkan keinginanku, yaitu enggak memandang yang perkara yang dosa-dosa. Wa yadahu allati yabtashu. Kalau sudah cinta kepada aku sebagai tangannya yang dipakai untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk memegang. Warijlahul lati yamshi. Kalau aku sudah cinta kepadanya, maka aku sebagai kakinya, kata Allah. Aku sebagai kakinya yang dipakai untuk berjalan. Artinya, langkah kaki dia insya Allah selalu dalam pengawasan dan ridho Allah. Ke masjid, majelis ilmu, hadir dalam kajian, ya, bekerja untuk mencari nafkah yang halal, berbakti kepada orang tua, mencari nafkah dan macam-macam. Baik, nah hadirin, ini diantaranya bahwa yang akan kita bicarakan perkara-perkara sunnah ini, diantaranya sholat-sholat sunnah yang berpahala besar. Ini mesti kita cari ini keutamaannya. Sebab kalau udah datang Ali Imran 185, nggak bisa lagi tuh kita ngumpulin pahala besar, Pak. Apa Ali Imran 185? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya habis sudah, Pak. Habis sudah. Kita dengan kematian jaraknya setipis daripada tisu mana? Setipis daripada kertas tisu itu, hadirin. Udah nggak apa-apa, Pak. Yang penting air putih udah ada. Ini berarti kalau ada 2 botol sama 1 botol 1 gelas, ini 2 jam berarti. Satu ini 1 jam. Saya minum dulu ya, Pak. Saya minta yang ini aja nih. Baik. Ali Imran 183. Bapak Ibu sekalian, kalau seorang udah sampai kepada Ali Imran 183, ya Allah, tinggal penyesalan deh. Ada pengajian di Masjid Al-Hamra enggak pernah datang, ada tablik akbar enggak pernah datang, ada zikir enggak pernah datang, padahal speaker corongnya di mana-mana. Menyesal itu, hadirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala-pahala kalian aku akan berikan, kata Allah, nanti pada hari kiamat. Pahala sholat wajib, pahala sholat sunnah yang mau kita bicarakan. Jadi semangat, hadirin, untuk mencari pahala. Kenapa? Allah yang janjiin. Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kita dapat pahala besar. Ya, baik. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, kemudian juga Allah tidak peduli itu dengan apa keadaan kita. Yang penting 133 Ali Imran sekarang. Bersegeralah kalian mencari rahmat Allah dan surga Allah. Pokoknya, Pak, jangan henti-hentinya malas dalam ibadah. Ya, dzikiran lagi, baca Quran lagi, gitu aja dah. Ini akan menjadikan benteng kita kuat, Pak. Ya, kalau kita udah sampai kepada apa yang Allah inginkan, kita dijabah. Ya Allah, kasihan ya Allah, warga di Rempang sana, ya Allah, diijabah insya Allah. Kali ada kerabat yang di Rempang sana. Semoga Allah Ta'ala berikan solusi yang terbaik, ya. Yang terbaik menurut Allah, ya, semuanya jadi tentram, adem ayem kembali. Hadirin 133 tuh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah, untuk mencari apa? Ampunan Allah Ta'ala, wa jannah, mencari pahala supaya surga kamu tinggi itu. Ya, baik. Satu ayat lagi, hadirin, di dalam An-Nahl 97. Ya, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa orangnya, laki atau perempuan, yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, kata Allah Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan kehidupan yang baik. Nih, siapa yang beramal soleh, bapak, ibu, laki, perempuan beramal soleh, pasti hidupnya baik. Kalau belum baik berarti kita amal solehnya belum benar tuh.
Ya, ini berarti berkah, keberkahan daripada ibadah, kehidupan baik di akhiratnya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsan, dan kami pasti akan berikan pahalanya bi ahsan, yang lebih baik maka ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Oke, kita masuk aja yang pertama hadirin. Yang pertama yang udah pernah kita bahas nih, ya, yaitu 2 rakaat sunnah fajar atau disebut sebagai qobliyah subuh. Ini pahala yang paling besar nih. Ya, udah sering kita tampilkan tuh. Hadisnya riwayat daripada Al-Imam Muslim, nomornya pada 700 sekian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat qobliyah subuh, kata Nabi, lebih baik pahalanya dari mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Masya Allah, kalau bapak ibu sholat qobliyah subuh nggak tinggal sebulan aja, Anda berhak di akhirat mendapat kafling segede dunia 30 biji. Kalau Anda istiqomah 1 tahun, berapa tuh? 30 kali 12 berapa? 100 berapa? Hitung dong Pak, bantu. 300? 360 kafling katakanlah. Setahun tuh di akhirat gedenya 1 kaflingnya sedunia dan seisinya. Kalau 10 tahun istiqomah 10 tahun gak pernah tinggal, 3.600. Kalau 50 tahun Anda sholat qobliyah subuh aja nggak pernah tinggal, ibadah-ibadah yang lain belum dihitung pahalanya oleh Allah, baru qobliyah subuh aja selama 50 tahun hidup Anda nggak pernah tinggal, Anda berhak mendapat 18.000 kafling. 1 kaflingnya segede dunia dan seisinya. Itu Ustadz, kalau Allah udah kasih kepada miliar-miliar manusia kekayaannya sebegitu hebat di akhirat, itu kekayaan Allah seperti apa kekurangannya? Maka Nabi menjawab, kalau Allah sudah berikan kekayaan, yaitu 1 manusia diberikan kafling nih 18.000 kafling, kaflingnya satunya itu gedenya sedunia dan seisinya. Kalau udah Allah berikan kepada manusia dan jin yang taat kepada Allah, yang kekurangan di sisi Allah baru seperti ini, setetes air. Sedangkan kekayaan Allah masih selautan luasnya itu. Gak ada apa-apanya dunia ini Pak. Ya, makanya tampaknya aja nih Bapak Ibu, ya, tampaknya aja Bapak Ibu sekarang pakai motor, pakai ini, ya, nggak ada yang pakai Lambo, nggak ada yang pakai Ferrari ya Pak. Insya Allah di sana nanti kendaraannya lebih hebat dari itu. Ya, kendaraan buruk yang begitu cepatnya nantinya. Baik, hadirin para jemaah dirahmati Allah, ini yang pertama. Makanya kalau ada orang yang dia ketinggalan qobliyah subuh atau sunnah fajar, maka silakan untuk dikodok, tapi kodoknya jangan di masjid, kodoknya di rumah aja. Khawatir orang kalau kita kodok langsung habis sholat subuhnya, dia nyangka nih gara-gara ikut kajian hari Jumat keempat ini, jadi ada ba'diyah subuh. Padahal sih bukan ba'diyah subuh, padahal kodok. Ya udah, kodoknya nanti aja di rumah. Ada tuh hadisnya, ada banyak tentang mengkodok sholat sunnah. Baik. Yang kedua hadirin, 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Wah, ini mah hebat banget Pak. Udah tadi dapat kafling sedunia dan sisinya, ditambah lagi 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Jangan tinggal ini Pak. 4 rakaat Ibu, Bu, di bawah masih hidup Bu? Bikin mati? Hah? Layarnya mati? Oh, kesian banget ya. Terus dengar suara nggak ibu-ibu? Ibunya nggak ada yang jawab. 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Ingat nih Pak, jangan tinggalin. Zuhur jangan cuma 2 rakaat, sayang umur kita Pak. Kita kalau udah santai tuh habis asar hadirin, habis asar udah santai, nggak ada kerjaan tuh, sambil ngopi,
ngulik-ngulik TikTok, YouTube, betul? Instagram, ngulik-ngulik. Itu bisa berjam-jam. Masya Allah, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat cuma 4 menit. Ba'diyah zuhur 4 rakaat cuma 4 menit. Pahalanya, jaminan hidup kita Pak, terhindar dari api neraka. Dan ini nggak boleh, yang namanya pahala tidak boleh daripada ulama, nggak boleh berasal dari karangan ulama. Ini harus berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita buka riwayatnya Imam Tirmidzi, nomornya juga masih awal-awal, masih 430-an dalam kitab Imam Tirmidzi. Tapi syaratnya dijaga nih Bapak Ibu, ya, jangan malas-malas. Ayo kita saling mengingatkan ini. Hidup yang sebentar ini kita pakai semangat untuk bagi bersabda, man hafadha, siapa orangnya kata Nabi, hafadha, yang menjaga, ala arba'i raka'atin qabla zuhri, yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan siapa orang yang menjaga 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan orang yang jaga qobliyah dan ba'diyah zuhur masuk ke neraka jahanam Pak. Berarti orang yang jaga, Bapak Ibu, yang jaga qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya berapa? 4 rakaat juga, itu dosanya dihapus, kemudian dia juga diharamkan masuk api neraka. Insya Allah diamalin ya Pak. Insya Allah diamalin ya Pak. Bu, insya Allah diamalin ya Bu. 4 rakaatnya itu yang terbaiknya disolatkan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Diri lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, Masya Allah, ini hadisnya sangat hebat nih Pak. 4 rakaat ya zuhur, jangan ditinggal. Baik. Kemudian tiganya 4 rakaat qobliyah asar. Oh, qobliyah asar 4 rakaat juga. Iya, qobliyah asar yang terbaik 4 rakaat. Apa pahalanya? Siapa yang sholat asar qobliyahnya 4 rakaat, maka dia akan dinaungi daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat bercurah-curah orang ini. Ini hadisnya kita buka sekarang nih. Riwayat daripada, ya masa besok Ustaz? Sekaranglah bukanya hadisnya. Kalau apa? Kalau riwayat Imam Ahmad ini memang agak sulit karena kitabnya cukup panjang itu. Jumlah hadisnya 4 kali lipat hadis Sahih Bukhari itu. 27.000. Kalau klik keluar dia. Tuh. Nabi bersabda, nomornya 5980. Ini hadis terakhirnya nih riwayat Imam Ahmad, nomornya 27.000. Perasaan saya ngajar di sini belum sampai hadis 27.000 nih. Insya Allah satu sampai. Nomornya berapa? 27.000. Kalau Bapak Ibu udah sampai hadis ini, Bapak Ibu berarti setara dengan pelajar kuliah S2 Fakultas Hadis tuh, dari University of Alhambra gitu ya. Baik. Hadirin, Nabi bersabda, rahimallah, Allah merahmati seseorang, sholat qoblal asri arba'an, sholatnya sebelum asar 4 rakaat. Qobli asar 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mau 4 rakaat langsung juga boleh, tapi jangan pakai tahiyat awal. Jadi kalau mau langsung 4 rakaat, jangan pakai tahiyat awal. Dari sujud rakaat kedua langsung bangkit menuju rakaat ke berapa? 3. Enak tuh, ekspres, cepet, nggak pakai takbir ihram lagi. Tapi kalau ditanya afdolnya mana? Afdolnya 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian hadirin, yang nomor 4 rakaat ba'diyah isya. Nah, 4 rakaat ba'diyah isya ini Bapak Ibu, nanti kita praktekin nih. Ba'diyah isya 4 rakaat apa? Hebat banget, yaitu seperti sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar.
Padahal kalau kita mau sholat malam Lailatul Qadar perlu nunggu bulan Ramadan, perlu menunggu 10 malam terakhir, perlu mencari malam-malam ganjil, perlu juga itikaf di masjid, susah, lama. Ini enggak pakai syarat apa-apa. Nanti habis isya sholat sunnahnya 4 rakaat, Anda mendapat pahala 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Sholatnya 2 rakaat 2 rakaat. Kalau mau 4 rakaat langsung, jangan pakai tahiyat awal. Wah, ini hebat banget nih Pak. Ya. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, kita buka hadisnya. Kalau ini hadisnya cukup jauh. Kalau tadi nomor hadisnya sampai 27.000, yang ini sampai 37.000. S3-nya berarti. Kalau tadi S2, ini S3-nya. Cuma kitabnya agak sulit. Tadi saya belum. Riwayatnya Imam siapa ya? Imam Ibnu Abi Syaibah. Baik, coba saya tulis dulu. Adal Nabi mislihinna. Nih. Tuh sudah ada. Allahu Akbar. Ada 4 hadis nih secara mauquf daripada para sahabat. Kata Nabi, man shalla arba'an ba'dal isya. Siapa yang salat 4 rakaat setelah isya, yuhsin fihinna ruku', yang dia perbagus rukuknya, wasujud, dan dia baguskan sujudnya. Artinya rukuknya tumakninah, sujudnya juga tumakninah. Kata baginda, adalna mislahunna min lailatul qadri, maka pahalanya setara dengan salat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ya, hadirin jangan tinggalin ini. Dan ini termasuk sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang jarang dilakuin sama orang Islam, Pak. Kalau nggak ngerti jarang ini. Taunya cuma bagi 2 rakaat, pulang ke rumah makan tidur. Ya, padahal sayang nih, cuma nambah sedikit lagi aja jadi 4 rakaat. 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Pahalanya besar. Nah, ini hadirin termasuk kitab hadis paling panjang ini. Lihat nomornya sekarang. Kalau tadi 27.000, ini nomornya berapa? 37.943. Baik. Hadirin, kemudian hadirin yang kelima, 2 rakaat sholat isyraq. Di sini jadwal sholat mana Pak? Ada nggak? Mana? Oh, lihat ada syuruk 539. Perhatiin Pak. Ibu lihat di bawah ada jadwal syuruk. Jadwal syuruk 539. Kalau udah masuk 539, jangan sholat dulu. Itu masih makruh. Sampai tunggu 10-15 menit. Sehingga mataharinya sepenggalan tombak. Tombak orang dewasa itu segini. Nih tombak. Ya, tombak orang dewasa segini. Jadi kalau kita lihat di pelataran atau di tepi pantai yang di sana matahari akan apa? Terbit. Jadi pas 5:39 matahari baru nongol dikit. Tunggu dia sampai membesar, sampai tingginya segini. Baru itu sholat isyraq. Jadi 5:39 tambah 5 sampai 15 menit ke depan. 10 sampai 15 menit ke depan. Jadi disolatin sekitar jam 5:55. Jam 6 deh, bagus lagi jam 6. Ya. Tapi jangan langsung pas udah syuruk tuh 5:39 masih makruh. Itu setan masih menampakkan 2 apanya? Tanduknya. Makanya makruh sholat saat itu. Nah, ini Bapak Ibu tadi saya tanya, Bapak Ibu udah haji umroh belum? Belum. Kita yang belum haji, belum umroh Pak, istiqomahkan sholat isyraq ini supaya pahala haji umroh tiap hari dapat itu. Ya, nih hadisnya kita buka. Riwayat daripada Imam Tirmidzi. Baginda Nabi SAW bersabda, man shallal ghadata, siapa yang sholat subuh berjamaah, sholat subuhnya berjamaah,
Ya, ini yang kelima nih, sholat isyraq. Pokoknya cari sholat sunnah yang pahalanya besar. Nabi bersabda, man shallal ghadata, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk zikir kepada hatta matahari terbit. Nah, matahari terbit itu syuruk, lebih dikit ya. Summa shalla rakaatain, kemudian ia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia berhak mendapat pahala seperti haji dan umrah. Kemudian Nabi lanjutkan, qala Rasulullah, beliau lanjutkan, tamah sempurna haji umrohnya, tamah sempurna haji umrohnya, tamah sempurna haji umrohnya. Nah, ini kesempatan bagi kita. Kalau nggak bisa tiap hari, Ustadz saya susah dong kalau tiap hari mesti itikaf dulu sampai terbit matahari, karena mau ke kantor, keburu macet lah jalanan, habis sholat subuh pulang, rapi-rapi, sarapan. Paling tidak pas ada pengajian, pas ada taklim subuh, ataupun ketika Anda libur nggak kerja, Sabtu Ahad, dah. Berikan waktu untuk itikaf, terbit matahari, bagi 10 menit lagi, sholat 2 rakaat. Hebat ini pahalanya hadirin. Ya, haji umroh sempurna. Sebab untuk berangkat haji umroh saja, ya, kalau kita berangkat haji ini, kalau kita haji pakai yang pemerintah, ya, berapa 20 juta? Masa 20 juta umroh itu? Kalau haji reguler 69 juta. Haji yang plus bisa 200 juta lebih. Haji yang furoda 400-500 juta, itu duit semua itu Pak, bukan daun itu. Ya, ini kalau kita belum mampu, makanya jangan tinggalin sholat isyraq. Ya. Tapi jangan juga dipakai logika terbalik. Ini udah punya duitnya ada, Pak, Bapak nggak berangkat haji, nggak berangkat umroh? Enggak Ustadz, saya kan udah sholat isyraq. Ini keterlaluan, ini salah nih logikanya. Maksudnya kalau Anda sudah ada uang kayak begitu, tetap harus daftar, karena ingat dosanya besar tuh. Orang yang udah mampu, orang yang sudah ada rezekinya, udah bisa untuk berangkat haji umroh, tapi nggak berangkat, kalau dia mati dosanya kayak Yahudi dan Nasrani, itu berat. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi ini, coba saya tampilkan. Kata Nabi, man malaka zadan wa rahilatan, siapa yang punya bekal, tuballighu ila baitillah, yang bisa menyampaikan dia untuk ke Baitullah, berangkat haji atau umrah, walam yahujja, tapi dia enggak haji juga, padahal uang udah ada, orangnya udah mampu, kata baginda, fala alaihi ayyamut, hati-hati dia kalau begitu, mati dalam keadaan Yahudiyan au Nasraniyan, mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Baik, kita lanjutkan hadirin. Yang keenam, 2 rakaat sholat duha. Bapak Ibu, minimal sholat duha berapa rakaat? Maksimal berapa rakaat? 8, ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. Tapi minimalnya jangan tinggalin sholat duha 2 rakaat. Karena Bapak Ibu, setiap hari tulang bertemu dengan tulang di tubuh kita ini, namanya persendian, itu ada jumlahnya 360. 360 itu tiap hari mesti dikasih sedekahnya. Kalau setiap 360 tulang-tulang kita itu, pertemuan tulang dan tulang 360 biji, kita sedekahin dengan 1.000 rupiah, berarti setiap hari kita sedekah 360.000. Berat nggak? Berat dong. Sehari sedekah 360.000, berat nggak? Emang gaji ente berapa? 10 hari aja udah berapa? 3.600.000. Ya, 10 hari itu. Kalau 30 hari hampir 12 juta. Itu untuk sedekah aja tuh. Belum lagi untuk makan, minum, uang belanja, anak istri, sekolah, listrik, air dan macam-macam.
Baik, kita buka nih dalilnya. Makanya Bapak Ibu, tiap hari jangan tinggalin minimal 2 rakaat sholat duha. Pahalanya besar. Nih, kita buka hadisnya. Riwayatnya daripada Imam Muslim. Baginda bersabda, setiap anggota tubuh kalian mesti ada sodakohnya itu. Setiap hari. Nomornya 1704. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ini pada lalat sih, lalatnya aja ikut ngaji. Yusbih ala kulli sulama min ahadikum, setiap pagi pada persendian tulang-tulang kalian itu sodakoh, mesti ada sodakohnya, disodakohin. 360 pertemuan sendi-sendi tulang-tulang sedekah tuh. Kalau 1.000 rupiah 360.000. Tapi kata Nabi, fakullu tasbihatin sodakoh, kalau kalian gak ada duit maka bacalah subhanallah subhanallah 360 kali, itu jadi pahala sedekah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Wa kullu tahmidatin sodakoh, setiap baca alhamdulillah jadi pahala sedekah. Berarti bacanya berapa? 360 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk menunaikan sedekah pada tubuh kita itu. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap baca la ilaha illallah shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap baca Allahu Akbar shadaqah, sedekah jadinya. Wa amrun bil ma'ruf wan nahyun 'anil munkar. Setiap perintah kebaikan jadi sedekah. Mencegah kemungkaran juga jadi sedekah. Tetapi kata Nabi, wa yujzi'u min dzalika, yang demikian cukup hanya dengan rakaatani, salat 2 rakaat, yarka'uhuma minad duha, yang dia salatin pada salat duha. Salat duha 2 rakaat selesai. Itu tiap hari kita sedekah pada tubuh kita yang mesti kita sedekahin kepada orang lain 360.000 itu. Kalau satu apanya, satu persendian tulangnya 1.000 rupiah, begitu. Besar pahalanya Pak, 2 rakaat. Kemudian apa lagi? Salat duha 4 rakaat. Ini hadisnya cukup jauh, yang ini saya tulis dulu ya. Nomor selanjutnya nomor 7. 4 rakaat sholat duha. Ini derajatnya hasan, pahalanya pun sangat hebat. Ya, siapa yang sholat duhanya 4 rakaat hadirin, maka dia akan dibuatkan satu istana di surga. Kita mau beli istana di Kelapa Gading Pak. Mau beli rumah-rumah di Kelapa Gading tuh yang harganya bisa 80 miliar, sampai mati gak kebeli itu. Tapi dengan 4 rakaat sholat duha, rumah di surga ya istana itu. Begitu hebatnya. Nah, ini kita buka riwayatnya Imam Tobroni. Ya, hadis ini dikatakan ayatnya adalah hasan. Nabi bersabda, man sholat duha, siapa orangnya yang sholat duha, wa qoblal ula, dan juga qobliyah zuhur. Sholat duha, siapa yang sholat duha dan sholat qobliyah zuhur, arba'an 4 rakaat, maka bunyalahu baitun fil jannah, Allah akan buatkan baginya satu istana di surga. Dengan cara kita satu rumah di surga, dengan cara qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Tadi qobliyah zuhur juga udah dapat tuh, tapi dia bersanding dengan ba'diyahnya. Berapa rakaat? 4 rakaat tadi. Jadi qobliyah zuhur yang 4 rakaat pahalanya 2, berarti diharamkan masuk neraka dan juga berhak mendapat rumah di surga. Nah, ditambahin tuh sholat duha 4 rakaat juga diberikan satu rumah di surga oleh Allah Ta'ala. Ya, cakep nih hadirin, dijaga sholat-sholat sunnah. Udah sibukin deh dengan amal soleh. Umur kita nggak lama di dunia ini Pak.
Sayang kalau seharinya kita enggak sibukkan dengan amal soleh. Kita datang tuh ke guru-guru kita, kiai, kasih amalan kiai. Ya udah, antum kan senior nih, minimal salawatnya bacanya sehari 1000. Waduh, baca la ilaha illallahnya 1000, baca Qur'annya minimal 3 juz. Begitu para ulama kita, Pak. Ya, tahajud yang tinggal minimal 11 rakaat dengan witirnya. Begitu orang-orang soleh kita hadirin, gemar untuk terus beramal soleh. Nah, ini sudah. Kemudian yang ke-8, sholat duha 12 rakaat. Hanya saja yang sholat duha 12 rakaat ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya memang dhaif ataupun lemah. Tetapi sebagaimana ya masih menggunakannya untuk fadilah beramal, ya, untuk keutamaan beramal boleh. Dan ini pahalanya dibuatkan istana tapi terbuat dari emas, yang sholat duhanya 12 rakaat. Kalau yang 6 dan 8 itu Nabi tidak sebutkan pahalanya. Baik, nah sekarang hadirin kita lihat nih, apa tadi? Sholat apa? Duha berapa? 12 rakaat. Nih kita buka hadisnya, tulis dulu bahasa Arabnya. Nih, Nabi bersabda, man sholat duha, siapa orangnya sholat duha, yang sholat duha sintai asyrah rakaatan, 12 rakaat, banallahu lahu qasran min dahabin fil jannah, Allah akan bagi dia satu istana di surga terbuat dari zahab, dari emas. Waduh, hebat banget ini. Nah hadirin, itu diantaranya nomor ke-8. Nomor 9, nanti tanya jawabnya habis, Pak. Ya. Nggak pada kemana-mana kan, Pak? Atau pada mau pulang? Nomor 9, 6 rakaat sholat awabin. Ini yang dimaksud sholat awabin adalah habis maghrib, antara maghrib dan isya. Kalau di masjid kita enggak ada pengajian, enggak ada kegiatan baca Quran, enggak ada kegiatan tahsin, tidak ada kegiatan baca kahfi, enggak ada kegiatan zikir dan yang lainnya, maka masing-masing kalau bisa jangan pulang ke rumah, sholat dulu tuh awabin 6 rakaat. Pahalanya apa? Seperti ibadah 12 tahun. Ya. Memang ini kita bongkar-bongkar hadis kayak begini tujuannya supaya kita semangat beramal. Kayak tadi tuh habis asar. Udah pada tahu belum zikirnya habis asar? Sholawat kepada Nabi yang dibaca cuma 80 kali. Tadi barusan hari Jumat. Ya, bagus dibaca habis asar. Siapa yang baca sholawat yang diajarkan oleh Nabi 80 kali saja, diampuni dosa 80 tahun. Udah kan? Di sini berapa menit lagi? 2 menit cukup. Awabin dulu deh. Ya, nanti bisa dilanjut ya Pak. Apa tadi awabin? Baik, ini saya tulis hadisnya. Ditulis dulu. Nih, Nabi bersabda, man sholla, memang hadisnya lemah, tetapi sebagian ulama masih mempergunakannya. Man sholla ba'dal maghrib, siapa orang yang sholat sita rokaatin, 6 rokaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu, enggak ngomong perkara-perkara yang buruk, ya, habis maghribnya tuh enggak bicara yang sia-sia, udilna lahu bi'ibadah sintai asyrah sanah, maka setara dia dengan beribadah 12 tahun. Ini hadis ini termasuk diamalkan oleh umat Islam di India, Pakistan yang bermadzhab ke Imam Hanafi secara rutin tiap malam. Hadisnya memang lemah, tetapi para ulama masih mempergunakan sekedar untuk fadilah beramal. Begitu. Dan kemudian hadirin, yang ke-10-nya adalah 2 rakaat setelah berwudu.
Nah, ini kita lanjutkan nanti saja. Ya, kita break sejenak, kita sholat dulu. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sejenak. Nomor 10, 2 rakaat setelah berwudu. Ini termasuk pahalanya hebat. Ceritanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah diimpikan oleh Nabi yang menjadi wahyu, kabar dari Allah bahwa beliau dijamin masuk surga. Ya, orangnya berkulit hitam, kepalanya kecil, dari Ethiopia, tapi dijamin masuk surga. Yang dulunya beliau adalah budak hamba sahaya dari Umayyah bin Khalaf, ya, yaitu pembesar musyrikin di Mekah. Kita buka hadisnya pada 1090 sekian. Ceritanya Nabi bertanya kepada Bilal pada sholat subuh. 1098. Sahih riwayat Imam Bukhari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, beliau bertanya kepada Bilal anda salatil fajri, ketika salat subuh. Ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam, kasih tahu saya amalan apa yang paling banyak kamu harapkan kebaikannya dalam Islam. Apa sih gerangan amalanmu? Fa inni sami'tu dufan na'laik baina yadayya fil jannah, karena semalam saya bermimpi kamu sudah berjalan di hadapanku dalam surga. Mimpi nabi-nabi itu jadi wahyu. Ya, kalau mimpi kita jadi bunga tidur, bisa godaan setan, bisa petunjuk Allah juga bisa. Kalau mimpi kita orang biasa ada 3 tuh. Ya, mimpinya apa? Naik Apollo ke bulan. Itu insya Allah bunga tidur. Ya. Tapi bisa juga mimpinya ada yang benar. Nah, ini jadi wahyu nih. Wahai Bilal, amalanmu apa? Kamu udah dijamin masuk surga. Qal, Sayyiduna Bilal berkata, ma'amiltu amalan arja indi, kayaknya nggak ada ya Rasul, ya, amalan yang hebat yang saya lakukan. Anni lam atatahhar tahura fi sa'atil lail aw naharin, kecuali kayaknya kalau saya berwudu, habis berwudu baik untuk malam atau siang hari, illa shallaitu bidzalika tuhur, kecuali setelah itu saya sholat 2 rakaat habis wudu. Nah, kata Nabi, bidzalika nilta tilkal manzilah, maka dengan 2 rakaat sholat ba'da wudu itulah kamu mendapatkan derajat tinggi ini. Hadirin, habis wudu sholat 2 rakaat, wudu sholat 2 rakaat, dijamin masuk surga. Yang terakhir ini cukup banyak, bisa menghabiskan waktu 1 jam lagi, yaitu sholat tahajud. Ya, ini dibahasnya pada pertemuan yang akan datang saja insya Allah, yaitu tentang keutamaan sholat tahajud. Intinya sholat tahajud itu bebas rokaatnya, dan ini menjadi sholat sunnah yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalin tahajud Bapak Ibu. Ya, sholat tahajudlah, sekalipun 2 rakaat, 1 rakaat witir, 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, 4 rakaat tahajud, 2 rakaat, 3 rakaat witir, atau 4 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Pokoknya minimal 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Itu jangan tinggalin. Kalau kita sehari-harinya ninggalin tahajud, imam kita Imam Syafi'i berkata hukumnya makruh. Ke masjidnya makruh, ke kantornya makruh, ke tokonya makruh,
Saking pentingnya sholat tahajud, karena dia tadinya sholat wajib, kemudian setelah diwajibkan sholat 5 waktu, maka sholat tahajud hukumnya jadi sunnah. Dah, ini insya Allah kita lanjutkan sholat tahajud pada waktu yang lain insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan pada pertemuan malam ini, dan silakan kalau ada yang mau ditanya jawabkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, ya Bu. Ini saya mau nanya nih Pak, di sana kan kita sholat maghrib nunggu sampai isya, itu ketiduran tuh kita. Itu kita diharuskan berwudu lagi atau tidak? Baik. Dan kedua, Oh, ada 2 Bu. misalnya kan di sini pembahasannya sholat isya itu ba'diyah ya, 4 rakaat. Kalau misalnya dilakukan qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, itu gimana Pak Ustaz? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama sholat maghrib kemudian ibu ketiduran. Ini ketidurannya di masjid ya Bu? Iya, di masjid Pak Ustaz, nunggu isya gitu. Oh gitu. Baik. Kalau ketidurannya ya, tidurnya itu rebahan, maka batal wudunya. Rebahan, ngerti rebahan? Selonjoran gitu, batal wudunya. Yang kedua, kalau tidurnya bersandar yang badannya lebih condong ke tembok, ya, sekira-kira temboknya itu disingkirkan, dia jatuh. Kayak saya begini, duduk begini nih. Coba, kalau bangkunya disingkirin, ini penahannya, jatuh nggak kira-kira saya? Itu batal berarti, gitu. Ya, bila bersandar dan sandarannya dihilangkan, maka dia terjatuh, ya, maka ini wudunya batal. Ini udah 2 ya. Yang pertama, tidurannya rebahan, itu batal, sepakat semua ulama. Yang kedua, kalau dia bersandar dan sandarannya dihilangkan, ibu di tembok tapi selonjorannya begitu, maka itu batal. Yang ketiga, kalau tidurnya sambil duduk sekalipun ngiler, tidurnya sambil duduk. Nih saya contohin yang tidur mana. Oh, nggak ada yang tidur Pak, hari Jumat biasanya. Coba nih abang yang pakai kacamata. Nah, antum duduknya pas begitu, tegap, palanya nundukin. Pura-pura tidur coba. Jangan senyum. Coba lagi kepalanya tundukin. Kepalanya aja yang nunduk. Siapa yang biasa tidur? Nah, nih kayak begini nih. Ya, orang yang tidurnya kayak begini, ibu duduk, kepalanya nunduk, tidur. Maaf, bokongnya nggak bergerak, itu sekalipun ngiler, sekalipun mimpi udah sampai New York, sampai Sydney, tapi tidur gitu di dalam masjid, itu tidak batal. Ya, tidak batal. Dah, udah bang, jangan nunduk terus. Jadi kalau tidurnya duduk bersila, duduk begitu tidur, itu saya lihat banyak. Ya, banyak ya kalau kita taklim pagi itu tidur gitu sampai nyenyak, sampai ngeces gitu, itu tidak batal. Ya, karena dia bokongnya tertahan sama siapa? Sama tanah, sama sejadah, sama karpet. Jadi tidak memungkinkan keluarnya angin. Tapi kalau tidurnya rebahan atau selonjoran kayak gini, maka itu batal wudunya. Dah. Pak Ustaz, kalau misalnya hidungnya ngorok gitu, sekalipun dia ngorok, tapi tidurnya duduknya kayak ini, ibu nggak bisa ngelihat sih ya. Gimana caranya ngasih taunya? Jadi tidurnya itu duduk sambil bersila ibu. Nih kayak ibu yang pakai jilbab apa ya? Coba bu saya tunjuk tuh, ibu yang sop pertama tuh, ya pakai mukena putih, kan ada 2 orang tuh tengah-tengah, ya
Nah, yang sebelahnya itu kan lagi duduk tuh. Coba lagi duduk begitu, badannya tegap lurus, kepalanya nunduk, Bu. Coba. Nah, itu tuh. Yang ibu udah nunduk, itu kalau tidurnya kayak begitu tidak batal, sekalipun sampai ngorok. Oh, katanya. Ya, itu tidak batal. Hadisnya ada, Ustaz? Ada. Sahabat pada tidur nih, kalau mau tampilin hadisnya. Riwayat Imam Muslim itu. Nabi pernah itu sholat ditunggu lama banget, nabinya gak keluar-keluar dari rumahnya. Sahabat udah nunggu tuh, ya sampai ketiduran. Ya, kepalanya sahabat sampai tertunduk-tunduk begitu. Sebentar, saya tampilkan dulu hadisnya ini. Kurang lebih riwayatnya Imam Bukhari Muslim. Ini tulisannya makin hilang. Tuh, lihat nih Bapak Ibu, ini dalilnya nih. Tapi kalau tidurnya selonjoran, rebahan, maka batal. Yang tidurnya sambil duduk kayak tadi, kayak ibu yang pakai mukena putih contohin tadi, maka itu nih hadisnya. Ya. Oh, riwayatnya Imam Abu Daud, maaf, Imam Abu Daud, ya. Kana ashabu Rasulillah, dibesarkan dulu deh. Adalah para sahabat Nabi. Kana ashabu Rasulillah SAW, sahabat Nabi ala ahdihi, di zaman Nabi Muhammad SAW. Kejadiannya itu ada Nabi Muhammad, ya. Yantadzirunal isya, mereka menunggu untuk sholat isya berjamaah. Hatta takhfiqa rusuhum, sampai kepalanya tertunduk-tunduk begitu sambil tidur. Nabi belum keluar-keluar dari ruangannya, dari kamarnya. Summa yusallun, kemudian para sahabat langsung sholat. Wala yatawaddauna, tidak mengambil wudhu ulang. Berarti wudhunya batal nggak? Kalau batal pasti ditegur oleh Nabi. Sebab pas Nabi lewat ke sini, ke mihrab untuk mengimami, beliau lihat para sahabatnya duduk sambil tidur. Kata Nabi, ayo qomat, gitu. Baru qomat deh, Allahu Akbar. Nabi tidak menegur orang yang tidur untuk wudhu lagi. Ini menunjukkan tidur dalam keadaan posisi bersila, badannya tegap, kepalanya doang yang tunduk, sekalipun sampai ngeces, ngiler, ngorok, mimpi, itu gak batal. Kecuali mimpi basah. Kok sempet-sempetnya duduk mimpi basah? Bisa jadi, namanya orang. Bisa jadi. Dah, gitu ya Bu. Yang kedua adalah apa tadi? Sholat isya 2 rakaat qobliyah, ba'dinya 2 rakaat. Ibu, ini yang tadi kita bahas bukan qobliyah. Kalau qobliyahnya pahalanya tidak besar. Artinya pahalanya enggak Nabi sebutkan besar, tapi hukumnya sunnah. Yang pahalanya besar hanya 4 rakaatnya itu, 4 rakaat ba'diyah isya. Jadi jangan salah paham. Kalau ibu sholatnya cuma 2 rakaat qobliyah isya, oke lah itu sunnah. Ba'diyahnya tetap 2 rakaat, pahalanya belum ngedongkrak, belum dapat. Makanya 4 rakaat ba'diyah isya. Saya ulangi, ada sholat sunnah yang nggak saya sebutin seperti qobliyah isya. Kenapa Ustadz nggak nyebutin? Apakah nggak ada dalilnya? Ada dalilnya. Kenapa Ustadz nggak nyebutin qobliyah maghrib? Kenapa Ustadz nggak nyebutin qobliyah Jumat? Kenapa Ustadz nggak nyebutin sholat ba'diyah Jumat? Karena itu Nabi nggak sebutin pahala besarnya. Emangnya tema kita apa sih sekarang? Sholat sunnah yang ada pahala gedenya gitu. Tapi tetap sunnah tuh 2 rakaat qobliyah qobliyah maghrib, 2 rakaat qobliyah isya. Nah, yang pahala besarnya 4 rakaat ba'diyah isya. Dah, silakan ada lagi Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, yang saya tanyakan tentang sholat ba'diyah isya 4 rakaat. Kalau kita apel gimana, boleh nggak? Ya, kita kerjakan 2 rakaat dulu, nanti 2 rakaat lagi. Nah, kita bangun malam setelah. Boleh. Tetap boleh. Bapak Ibu boleh caranya 4 rakaat ba'diyah isya langsung habis isya. 4 rakaat ba'diyah isya yang kedua langsung, tapi 2 rakaat.
Yang ketiga caranya boleh 2 rakaat di sini, nanti sampai rumah 2 rakaat lagi. Sama pahalanya. Boleh juga 2 rakaat di sini, nanti pas bangun tahajud sholat dulu ba'diyah isya 2 rakaat baru tahajudnya. Sama itu. Asal jangan disolatin habis subuhnya. Waktu sudah habis. Jadi tentang sholat 2 rakaat setelah berwudu. Biasanya kan kita selalu itikaf di masjid. Itu gimana? Yang kita dahulukan kan sholat sunnah. Baik. Di masjid. Kalau kita ke masjid kemudian udah berwudu, baru berwudu, sholat ba'da wudu ini aturannya adalah ada syaratnya selama air wudu belum mengering. Jadi kalau udah wudunya udah ngering, udah gak ada lagi sunnah tuh. Nah, Anda baru berwudu di bawah, masuk ke masjid, sunnah yang pertama jangan syukur wudu, jangan ba'da wudu dulu, tapi apa? Tahiyat masjid. Kira-kira sholat 2 rakaat tahiyat masjid, ini udah kering belum? Belum lah, coba aja praktekin. Ya. Nah, habis tahiyat masjid, baru sholat ba'da wudu. Habis sholat ba'da wudu, baru qobliyahnya. Jadi permasalahan kalau wudunya dielap kira-kira juga ada. Kalau wudunya dielap dan dia udah kering tapi masih ada lembab-lembabnya dan nggak apa-apa, waktunya cepet. Ini yang disangsikan oleh ulama, dia wudunya tadi jam 5 sore, pas ke masjid jam 6, udah 1 jam, udah keringetan itu bukan basah wudu lagi. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameramen nanya juga. Salat jenazah. Misalkan kalau kita sering di jalan di waktu-waktu subuh gitu kan, boleh nggak kalau qobliyahnya dua, bagian dua, nanti kita kodok di waktu yang lain, misalkan di habis asar atau habis maghrib atau boleh. Nah, pahalanya juga tetap Sama. Terus yang kedua, sebentar, nafsu banget Anda. Bentar dulu. Jadi kalau memang nggak sempat sholat qobliyah ba'diyahnya yang pahala besar, mungkin karena di perjalanan, mungkin karena ada meeting gitu kan, habis zuhur langsung pergi itu, udah ditungguin sama direktur sama yang lainnya, sumpamanya gitu. Ya udah, nanti habis asar silakan Anda mengkodok, tapi jangan di hadapan orang, takutnya dia salah paham. Ya carilah di kamar kita atau di ruang kerja kita supaya nggak dilihat orang. Ini dalilnya saya kasih tahu. Iya, biar pakai dalil gitu. Kalau nggak pakai dalil tadi bilang, Ustadz ngarang aja tuh, ngarang ngaco aja lo. Kita lihat di Bukhari hadisnya, nomornya masih 1000-an, belum 8.000, belum 7.000. Ceritanya Nabi pernah sholat 2 rakaat ba'da asar. Kan Nabi melarang sholat sunnah habis asar. Makanya ditanya sama Umayyah binti namanya siapa ya? Kita lihat deh hadisnya. Bingung amat lo Ustaz. Lihat aja nih, buka hadisnya. Tuh sudah ada 1176. Ya. Yang bertanya ini perempuan ini. Kenapa? Karena Nabi sami'atun Nabi yanha. Nabi pernah melarang anha untuk sholat 2 rakaat habis asar. Enggak ada tuh. Tapi ra'aitu yusallihima. Tapi Rasul menyolatkan tuh ada sholat habis asar. Baik, ini jawaban Nabi. Ya binta Abi Umayyah. Betul? Ya tuh. Wahai anaknya Abu Umayyah, anak perempuannya Abu Umayyah, sa'alti, tadi kamu telah bertanya, anir rakaataini ba'dal asar. Tuh. Tadi kamu bertanya ya, 2 rakaat habis asar yang saya sholatin. Iya ya Rasul, kan nggak ada 2 rakaat habis asar. Tuhan kan melarang. Ini kenapa Tuhan sholat 2 rakaat habis asar? Kata Nabi, wa innahu atani nas min Abdul Qais. Saya didatengin sama delegasi daripada Bani Abdul Qais. Delegasi daripada pembesar-pembesar Bani Abdul Qais. Fasyaghaluni anir raka'ataini allati ba'da zuhur. Mereka menyibukkan saya sehingga enggak sempat sholat 2 rakaat lagi ba'da zuhur. Fahumahatan, maka 2 rakaat habis zuhur, hatani, ini dia saya kodok habis sholat asar. Itu dalilnya. Baik, apalagi?
ya Ustaz, satu lagi tentang suatu untuk sebagian yang masuk kantor gitu ya, untuk salah bisa sampai 8 atau kan Perlu waktu. misalkan gitu sekalinya gitu, misal di waktu duha kita sholat sunat-sunat yang lain itu di waktu duha, apakah kayak sholat subuh gitu, misalnya kita nggak sempat sholat hajar kita Boleh, boleh. Cuma masalahnya seseorang yang sudah pada definisi waktu mulai bekerja sampai selesai itu tidak boleh dipakai untuk ibadah yang lain. Khawatir jadi fitnah. Kecuali kalau memang atasan Anda mengizinkan. Atau caranya belum masuk kantor nih, baru jam 7.15. Ya udah Anda sholat duha, qodok yang tadi ketinggalan masih boleh. Tapi ketika Anda dari kantor nggak ada kerjaan nih, datang ke musola kantor atau masjidnya, nyebukin sholat sunnah jam 9, jam setengah 10, ya padahal itu waktu bekerja, cuma dia lagi nggak ada kerjaan, itu tetap dilarang. Karena itu waktu kerja, kecuali minta izin. Pak, saya udah selesai nih Pak, masih ada orang saya belum sholat duha, boleh nggak Pak? Kalau atasan Anda bilang silahkan, nggak apa-apa. Itulah seorang muslim harus profesional. Jangan menggunakan waktu yang enggak tepat. Makanya kalau jadi pegawai negeri, pulang jam berapa? Jam 4. Jam setengah 3 udah pada kabur. Itu menzalimi waktunya, itu korupsi waktu. Gak boleh kayak begitu. Dah, apa lagi? Cukup? Satu lagi Pak Ustaz. Oh, ada lagi. Iya, Bu. Pak Ustaz, saya mau nanya mengenai sholat sunnah awabin. Ya. Itu setelah rakaat pertama nih, setelah Al-Fatihah kita baca surat apa? Dan setelah sholat rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca surat apa? Makasih ya Pak Ustaz. Ya, jadi sholat sunnah awabin ini silakan ibu membaca ayat-ayat yang ibu hafal. Ya, dalam hadisnya memang nggak disebutkan bacanya apa. Jadi kalau 6 rakaat itu 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jadi 3 salam semuanya 6 rakaat. Maka yang 2 rakaat pertama habis Fatihah boleh baca kuliah, boleh baca kulhu. Nanti 2 rakaat yang kedua boleh baca tabat yada, boleh baca idza jaa nasrullah atau idza jaa nasrullah baru tabat yada. Maka 2 rakaat yang ketiga boleh baca alam nasyrah laka sadrak, boleh juga baca alam taro. Kalau Bapak Ibu waktunya banyak di masjid dan Anda hafal ayat yang panjang, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua dibaca amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim. Itu lebih bagus lagi. Begitu jawabannya. Jadi ayatnya bebas. Kira-kira apa yang kita berkenan untuk bacanya. Demikian dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Ta'ala menjaga waktu-waktu kita semuanya menjadi waktu. Satu lagi Pak Ustaz. Iya, terus enggak apa-apa. Saya kira nggak ada lagi. Kenapa? Assalamualaikum Pak Ustaz. Tanya kalau misalnya kita udah mepet sampai masjid, itu yang dikerjain sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat Qobliyah. Sholat apa kok diem? Halo. Iya Pak Ustaz, atau sholat Jadi kalau waktunya mepet, sholatnya tahiyat masjid apa qobliyah? Jawaban yang pertama, ibu datang ke masjid, waktunya udah mau mepet iqomat, cuma 2 menit, maka sholatnya cukup sholat qobliyah. Itu bunyi apa? Udah, sholatnya apa? Qobliyah. Yang kedua, waktunya mepet, ibu boleh sholatnya diniatin double. Saya niat tahiyat masjid, saya juga niat qobliyah. Boleh itu. Fatwa Imam Nawawi membolehkan niatnya di double. Tapi jangan sering-sering di double niatnya. Sekali waktu aja kepepet. Masa kepepet tiap hari? Kebiasaan itu mah jadinya. Demikian dapat kami sampaikan. Cukup ya Bu? Sudah jelas? Baik.
Ini saja yang dapat kami sampaikan, dan kekurangannya mohon dimaafkan. Kita akhiri saja dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.